Yo guys, selamat datang lagi di Hero Review. Guys, oke, ini gue bener-bener lagi mau nge-react ke Attack on Titan ya kan. Sekarang udah episode 7 ya kan. Tapi sebelum gue nge-react ya kan, gue kepikiran untuk ngebahas ini dulu, topik ini dulu gitu kan. Karena gue denger gitu kan, gue pernah lihat di Twitter, terus di Instagram juga suka muncul gitu. Tapi juga gue beberapa kali ngeliat juga di YouTube gitu, ada yang ngebahas tentang animasinya Attack on Titan yang di final season ini, yang buatannya Studio Mappa gitu. Jadi sekarang tuh lagi banyak yang ngebahas. Mungkin ini sih gue agak sedikit telat ya, mungkin udah banyak banget, cuman ya udahlah, gue sekalian pengen ngasih pendapat gue juga gitu kan. Walaupun sih kalau di video di YouTube sih gue belum ada yang gue tonton sih, cuman kalau gue pernah lihat tuh di Twitter dan paling sering itu di Instagram tuh, postingan-postingan di Instagram tentang kayak perbandingannya lah ya kan, perbandingan CGI atau animasinya Attack on Titan yang Wit Studio sama yang baru yang Mappa gitu kan. Dan juga gue denger juga di Twitter itu sampai ada yang protes, itu sempet rame, bahkan kalau nggak salah sempet trending juga di Twitter tuh, sempet rame bahwa sampai kayak tanda kutip ya, fans ya kan, masa fans Attack on Titan gitu kan, mereka itu sampai ngomentarin, bahkan ada yang kayak sampai nyerang Studio Mappa gitu. Jadi istilahnya kayak mereka nyalahin Studio Mappa gitu, dan itu beneran, sampai mereka beneran nyalahin, pertama lewat Twitter, tapi ini gue juga denger ya, gue nggak tahu kejadian asli gimana, cuman katanya sampai kayak in real life gitu loh, sampai in real life juga Studio Mappanya diprotes gitu loh katanya. Tapi ini gue nggak tahu ya seberapa akurat berita itu. Jadi kalau kalian ada yang tahu silahkan sharing aja di bawah. Nih gue cuman mau membahas berdasarkan kabar yang gue temukan gitu kan. Itu terus juga sampai ada yang bilang kayak ya animenya jelek gitu, maksudnya pokoknya intinya banyak yang protes Attack on Titan final season ini itu anime yang jelek, itu season yang jelek lah, istilahnya jelek gitu. Oke, jadi itu yang mau gue bahas ya kan. Dan di sini gue bukan mau debat atau kayak nyalahin atau apa, mana yang benar mana yang salah, enggak. Ini gue cuman mau memberikan pendapat gue mengenai, intinya sih mengenai animasi di Attack on Titan final season dari Studio Mappa ini. Oke, let's go. Nah cuman tapi gini nih, sebelum gue bahas soal animasinya, soal kan yang kita tahu itu kan di season ini itu mereka itu bisa dibilang looknya itu terlihat seperti 3D, seperti modelan 3D CGI lah gitu. Dan gue pernah bahas tentang anime dengan animasi 3D, kalian bisa cek aja di channel gue, atau gue taruh di bawah linknya ya kan, cek video itu, gue pernah bahas. Oke, ya tapi anyway, pokok permasalahannya itu berasal dari animasinya yang terlihat seperti 3D gitu kan, dan sampai akhirnya mereka nyebut animenya jelek. Nah sebelum kita ngomongin 3D, gue pengen bahas dulu tentang orang-orang yang bilang, karena gue sempat lihat sih kalau nggak salah di Twitter gitu ya, sekilas gitu ada yang bilang ya ini nih failed, animenya jelek gitu, this is bad, this is horrible gitu. Gue ngeliat yang di luar sih, kalau yang di Indonesia gue jarang sih. Indonesia sih biasanya meme doang sih, tapi kalau yang di luar tuh sampai ada yang beneran nge-hate gitu. Tapi ya gue pengen bahas aja tentang yang bilang animenya jelek gitu. Attack on Titan tuh yang final season itu anime yang jelek. Kita ngomongin yang final season ya. Langsung aja, yang terlintas di pikiran gue, ini kita nonton anime yang sama atau enggak sih? Hah? Itu aja. ini kita ngomongin Attack on Titan yang sama nih, hah? Ya kita nonton hal yang sama atau enggak nih? Atau jangan-jangan lu bikinan fanmade ya gitu ya kan? Kita nggak tahu nih. Tapi what? Attack on Titan final season itu jelek ya? Ini oke, kita bahas dulu ya kan? Oke deh. Gue setuju secara animasi, nah atau secara visualnya dibandingkan yang dulu ya kan. Kalau dibandingkan yang dulu, gue setuju itu lebih bagus yang dulu. Gue pernah ngebahas juga di reaction gue di episode yang pertama, itu gue langsung notice bahwa animasinya dan visualnya, maksudnya kayak, dan bahkan gue pun juga beberapa kali udah pernah ngebahas gitu di reaction gue bahwa gue lebih mending yang Wit Studio. Setuju gue gitu ya kan, itu gue setuju. Dan itu nggak cuma di 3D-nya doang, visual secara keseluruhan, bahkan kayak secara warna gitu kan. Warna tuh gue lebih suka yang dulu juga, yang Wit Studio gitu. Menurut gue yang di Wit Studio itu lebih kayak dark gitu kan, lebih kayak dark, terus juga warnanya kayak lebih kontras gitu dan lebih detail juga. Menurut gue yang sekarang warnanya kayak rada terang tapi kayak kosong gitu. Ini song review warna. Tapi iya, dan juga kalau dibanding kayak 3D CGI-nya yang kelihatan gitu ya gue mendingan yang dulu pastinya dibikin dengan model 3D juga, tapi kan mereka warnain lagi, dan warnanya itu bagus banget kan yang dulu, yang Wit Studio gitu. Itu gue setuju gitu. Dan mungkin buat yang gak suka sama looknya atau anime 3D-nya gitu kan, itu sih memang pada akhirnya pendapat juga ya, dan selera juga sih gitu kan. Tapi kan masalahnya animasi itu atau visualnya itu hanya sebagian dari sebuah anime gitu loh. Bukan langsung animasinya jelek berarti animenya jelek, ngerti gak? Karena story-nya, ayo, ini buat yang bilang season ini Attack on Titan itu jelek, mohon maaf, story-nya
muncrat. Story-nya, meaning-nya, atau maknanya yang disampaikan di final season ini, men. Kayak masalah kayak tentang peperangan, tentang ada dua sisi dalam peperangan, dan setiap sisi juga ada benar salahnya. Men, itu bagus banget, men. Dan bahkan menurut gue ini mungkin one of the best ya, mungkin the best bahkan. Story dari Attack on Titan gitu loh. Dari setiap season gitu ya, season 1, 2, 3 sama yang final season ini mungkin final season yang paling bagus mungkin ya. Dan sekarang baru 5 episode, 6 episode, nggak tahu berapa. Baru 6 episode, men. Tapi story-nya setiap episode itu udah deep banget, udah dalam banget. Jadi nggak masuk akal aja buat gua kalau mereka berpendapat bahwa final season ini itu anime yang jelek. Pokoknya jelek aja gitu, hanya dari visualnya aja, hanya dari animasinya aja. Ceritanya bagaimana? Ya kan, story-nya bagaimana? Itu kan musiknya, endingnya gue suka banget. Gitu. Jadi kayak itu aneh sih, itu pendapat yang aneh aja menurut gua sih. Oke, sekarang langsung aja ke yang studio ya kan. Masalah yang studio nih, pendapat gue sih kayak buat mereka yang protes ke studio MAPPA dan bilang studio MAPPA itu studio yang jelek atau kayak apa namanya, gagal gitu kan. Oke, kita ngomongin MAPPA dulu ya. Itu aneh sih, itu aneh lagi. Itu aneh lagi nih, ini keanehan lagi nih buat yang bilang studio MAPPA itu studio yang jelek atau gagal. Enggak, maksudnya oke, pertama buat yang kayak kabar bahwa mereka sampai beneran nyerang studio MAPPA secara beneran gitu kan, itu kayak itu udah buruk sih maksudnya. Itu tuh kayak udah nggak menghargai lah orang-orang yang udah rela bikin Attack on Titan final season ini. Dan gue dengar kabarnya tuh mereka sampai kayak apa ya, jadwalnya tuh padat banget, men, sampai kayak harus selesai dalam waktu yang cukup pendek kayaknya. Ini gue denger doang ya, katanya gitu. Terus untuk sampai disalah-salahin kayak itu pertama ya, itu kayak buruk banget, men, sampai kayak nggak menghargai aja sih. Tapi oke lah, ya udahlah, itu orang kayak gitu biarin lah ya. Nah oke, sekarang masalah yang gue tahu ya kan, masalahnya itu di 3D ya kan, seperti yang tadi gue bilang 3D atau CGI-nya gitu. Itu permasalahannya kan di situ kan, bahwa mereka itu mungkin melihatnya bahwa animasi 3D-nya, CGI-nya itu jelek, nggak pantas untuk Attack on Titan, untuk level Attack on Titan ya kan. Ini ya kan, studio MAPPA itu studio yang bagus, oke? Itu studio yang top. Kalian semua lupa dengan Terror in Resonance, atau bahasa Jepangnya Zankyu no Terror. Kalian semua lupa itu, itu bagus banget animasi ya, mohon maaf ya kan. Tapi oke lah, visualnya kan bukan anime 3D. Oke lah, bagaimana dengan anime 3D yang merubah pendapat gua soal anime 3D. Gue pernah bahas ini di video gua yang gue bahas anime 3D, makanya cek ya kan tentang anime ini. Dan ya, itu adalah anime Dorohedoro. Mohon maaf, itu anime 3D banget, itu CG banget dan bagus, one of the best anime tahun 2020. Mohon maaf, ya kan? Oke deh, mari kita bahas aja animasi 3D di Attack on Titan yang final season ini, ya kan? Apakah jelek apa bagus? Karena orang bilang kan jelek gitu kan. Oh, ini CGI yang jelek segala macam kan. Oke, gue bahas deh, ini pendapat gue ya. Pertama, oke, tadi gue udah bahas ya sebelumnya bahwa gue juga berpendapat itu lebih mending yang Wit Studio yang sebelumnya. Itu gue setuju, ya kan? Tapi apakah berarti animasi CGI di Attack on Titan final season ini jelek? Itu kan pertanyaannya. I don't think so. Asik, ya kan? Menurut gue bagus, men. Pertama, gambarnya tetap detail. Gue ngelihat Armor Titan misalnya, setiap bagian-bagian kedetailan di tubuhnya itu tetap seperti Armor Titan yang sebelum-sebelumnya, tidak ada perubahan. Gue juga ngelihat Joe Titan itu terlihat keren banget. Maksudnya tidak kedetailannya tetap detail. Jadi itu satu, ya kan. Kedua, biasanya masalah di anime 3D itu adalah gerakannya yang kaku, yang tidak banyak gitu kan gerakannya. Ini banyak gerakannya dan gerakannya juga halus. Bahkan di episode 1 aja kalian bisa lihat yang bagian Armor Titan itu bertarung sama yang dari Timur Tengah tuh, yang ngelawan tank segala macem. Itu gerakannya halus banget, men. Itu untuk level anime CGI ya, untuk level anime 3D itu bagus, mohon maaf. Itu udah standar yang bagus. Terus yang Joe Titan dia lompat-lompat segala macem gitu, itu gerakannya halus, men. Nggak patah-patah gitu loh, ya kan? Kalau kita hanya ngelihat anime, kita nilai dari ya anime 3D, animasi 3D aja yang di anime gitu kan. Ini termasuk yang bagus. Jadi masalahnya apa nih buat orang-orang yang bilang jelek? Simple jawaban gue. Mereka tidak biasa nonton anime dengan animasi 3D seperti ini. Atau ya
mereka ya kurang referensi aja sih, atau ya bahkan mungkin cuma nonton Attack on Titan. Mungkin anime yang mereka tonton cuma Attack on Titan, jadi nggak tahu anime lain dan nggak tahu kayak anime lain yang menggunakan animasi 3D itu seperti apa. Banyak yang lebih jelek dari ini gitu loh, yang lebih bagus juga ada gitu. Jadi kayak ya referensi mereka aja sih menurut gua ya yang kayaknya kurang aja, dan penilaian mereka kayak wah ini jelek nih. Mereka bandingan mereka cuma Attack on Titan yang sebelumnya yang Wit Studio, jadi nggak ada perbandingan lain tuh anime lain gitu. Jadi cuma tahu Attack on Titan, ngeliat ini jelek nih, ini lebih jelek dari yang sebelumnya, berarti ini anime jelek. Ngerti gak? Atau ya oke, ini gue baru kepikiran sih, atau ya cuman bocah ya, jangan-jangan yang nge-tweet yang nge-hate ke Mappa mungkin cuman bocah kali ya. Iya, nggak tahu lah, gue juga bingung. Jadi intinya sih biasakan aja sih ya, biasakan aja nonton anime dengan animasi 3D, nonton aja anime lain yang 3D juga gitu biar kebiasa aja. Soalnya nggak jelek men gitu, bagus malah. Dan jujur gue pun awalnya juga nggak ada masalah dengan yang di Twitter yang meme sebenarnya, yang meme kayak gitu, CGI-nya Attack on Titan segala macam. Gue awalnya nggak ada masalah, menurut gue lucu. Tapi lama-lama ini udah sampai episode 7 masih ada yang gitu kayak it's a bit too much, you know. Agak berlebihan gitu. Dan sampai ada yang protes. Oh, no. Kalau itu udah no sih, mohon maaf ya, udah meme aja sih. Kita meme aja lah, lucu-lucuan aja lah gitu. Tapi ya teman-teman, itu aja sih. Gue cuma pengen sedikit bahas aja ya kan. Gue lebih detail lagi, gue pernah bahas di video gue yang tadi ya kan, yang anime 3D. Gue bahas anime 3D, di situ gue udah memberikan pendapat gue tentang anime 3D. Tadinya gue suka, tapi terus sekarang jadi berubah pendapat gue ya kan. Kalian mesti cek video itu. Tapi ya teman-teman, itu aja untuk video kali ini ya kan, asal bahas aja. Sekarang gue bakal nge-react ke Attack on Titan episode 7 berarti ya, 7 apa 6? 4, 5, 6, 7 ya, 7 ya kan. Jadi ya teman-teman, itu aja. Gue nggak tahu ya uploadnya kapan nih, reactionnya mungkin 2 hari dari gue upload video ini atau 3 hari, nggak tahu lah, tergantung editnya. Tapi ya itu ya teman-teman, terima kasih udah nonton ya kan. Jangan lupa subscribe channel ini, like video ini kalau kalian suka, komen aja pendapat kalian bagaimana tentang yang tadi gue bahas. Tapi ya itu aja, see you next video, bye.